Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Di saat ini saya akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear dan linear. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai batasan pembahasan, yaitu pertama, soalnya harus terdiri atas beberapa pertidaksamaan. Kemudian pada soal tersebut hanya terdapat dua variabel dan dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki, kita sudah menguasai operasi hitung bilangan, sudah menguasai atau sudah dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, dan sudah dapat menggambar grafik dari persamaan linear. Itu hal-hal yang sudah harus kalian miliki untuk mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun kompetensi dasar pengetahuan yang akan kalian miliki setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yakni kalian memiliki pengetahuan untuk menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Dan kalian diharapkan nantinya terampil dalam menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya dalam bentuk contoh soal. Misalkan kita diminta untuk menggambar grafik atau menentukan daerah penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 11 dan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan menyelesaikannya dengan metode grafik. Nah, metode grafik pertama kita harus cari dulu apakah soal ini sesuai dengan batasan yang tadi. Nah, kita lihat terdiri dari beberapa pertidaksamaan, ada 1, 2 karena dibatasi oleh tanda tidak sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Kemudian terdiri atas dua variabel X dan Y. Ya, sama ya. Jadi maksudnya adalah pada persamaan 1 dan persamaan 2 ada dua variabel yang sama, atau bisa saja keseluruhan dari sistem pertidaksamaan ini hanya memiliki dua variabel. Harus sama ya. Kemudian karena ini sesuai dengan batasan yang kita berikan tadi, maka kita akan menyelesaikan dengan metode grafik. Sebelumnya kita cari dulu masing-masing titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena kita akan menggambarkannya pada koordinat kartesius. Nah, pertama X tambah 2Y kurang dari sama dengan 11. Kita misalkan dia menjadi sebuah persamaan seperti ini. Ganti tanda kurang dari sama dengan. Yang ini menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, kita masukkan di sini, maka nilai Y adalah 11 bahagi 2. Bukan bilangan bulat ya, maka kita tulis koordinatnya 0,11 per 2. Selanjutnya Y yang sama dengan 0, tulis di sini 0. Maka X sama dengan 11 bagi 1, nilainya adalah 11. Berarti kita dapatkan koordinat 11,0. Selanjutnya, titik potong sumbu X sumbu Y sudah, ya, karena hanya dua variabel. Kita lanjut pada 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Sama, kita misalkan dulu menjadi sama dengan. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Misalkan X sama dengan 0, maka Y adalah 24 bahagi 3. Sama dengan 8. Sementara X, kita misalkan Y jadi 0, maka X adalah 24 bagi 4 sama dengan 6. Koordinatnya adalah 0,8 dan 6,0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan koordinat titik potong pada sumbu X sumbu Y pada kedua persamaan, kita juga harus mencari apakah kedua persamaan ini sejajar, berimpitan, atau saling berpotongan. Nah, untuk mencari apakah dia salah satu dari ketiga ini, maka kita buat atau cari titik potongnya. Nah, ini. Titik potong kedua kurva persamaan adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan. Jika titik potongnya lebih dari 1, karena dia persamaan garis lurus ya, maka dua titik ini pasti adalah, dua garis ini adalah garis yang berhimpitan. Jika tidak memiliki titik potong, maka kedua garis ini pasti sejajar. Nah, jika memiliki satu titik potong, berarti kedua garis ini berpotongan.
Nah, selanjutnya untuk mencari titik potong kita akan menggunakan metode eliminasi seperti SPLDV ya, yang kalian sudah pelajari di SMP. Nah, kita misalkan dulu sistem pertidaksamaannya menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Dari soal kita rubah semuanya menjadi tanda sama dengan seperti ini. Kemudian kita eliminasi dengan cara kita perhatikan eliminasi X saja ya, yang lebih dulu. Boleh eliminasi Y, terserah, tergantung kita mau yang mana. Nah, kita lihat koefisien dari X di sini 4, kita tulis di atas kali 4. Koefisien X di sini 1, kita tulis kali 1. Kemudian X ini, X tambah 2Y sama dengan 11, kita kalikan dengan 4. 4 kali X dapat 4X, tambah 4 kali 2Y dapat 8Y, sama dengan 4 kali 11, 44. Kemudian kali 1. 1 kali 4X sama dengan 4X, 1 kali 3Y sama dengan 3Y, 1 kali 24 sama dengan 24. Nah, kalau kita kurangkan, karena karena tandanya sama maka kita kurangkan. Kalau tandanya beda, misalkan di sini positif 4X, di bawah negatif 4X, maka kita tambahkan. Karena ini sama-sama positif, kita kurangkan ya. 8Y kurang 3Y nilainya 5Y, 44 kurang 24 nilainya 20, maka dapatnya Y sama dengan 4. 20 bagi 5. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X, kita substitusi di sini. Salah satu pada persamaan ini. Nah, saya pilih yang di atas saja. X tambah 2 ganti Y dengan 4. Ini substitusi berarti ganti ya. Maka X tambah 8 sama dengan 11. Kita peroleh X sama dengan 3. Jadi titik potong kedua kurva adalah 3,4. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa kedua garis ini berpotongan. Selanjutnya, titik-titik yang sudah kita dapatkan ini akan kita gambarkan pada koordinat Kartesius. Ingat ya, koordinat Kartesius yang hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena hanya dua variabel yang kita bahas. Nah, pertama adalah 0,11 per 2. Nilai Y 11 per 2. Kita cari pada sumbu Y yang 11 per 2. Nah, 11 per 2 di antara 5 dan 6 atau 5,5. Kita buat titik bulat agak tebal di titik tersebut. Kemudian yang kedua kita cari 11,0. Berarti X sama dengan 11 di sumbu X yang ini. Kita juga tebalkan. Selanjutnya dari dua titik ini kita hubungkan menggunakan mistar karena persamaan linear. Seperti ini dapatlah garis lurus. Kita beri nama X tambah 2Y sama dengan 11. Kemudian garis yang kedua 0,8. Berarti kita cari sumbu Y sama dengan 8. Yang ini ya, kita bulatkan. Kemudian 6,0 pada sumbu X. Kita bulatkan tebal di 6. Dapat seperti ini. Kita gunakan mistar, hubungkan kedua titik. Seperti ini, maka kita beri nama 4X tambah 3Y sama dengan 24. Selanjutnya, titik potong kedua kurva 3,4. Pada titik potong, perpotongan antara kedua kurva, kita bulatkan dan beri nama 3,4. Nah, sampai di sini penyelesaian untuk SPLDV. Belum penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita harus menguji titik ya. Nah, misalkan kita perhatikan untuk X tambah 2Y sama dengan 11 ya, garisnya. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat dua daerah, yaitu daerah di atas garis ini dan daerah yang di bawah garis. Mana yang merupakan daerah penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 11. Nah, saya akan menguji salah satu saja, misalkan di sini, ini 11,1 ya, titik ini. Saya beri nama misalkan titik A, yang kita uji 11,1. Kita masukkan di X tambah 2Y sama dengan 11. X sama dengan 11, tambah Y sama dengan 1, berarti 2 kali 1. 11 tambah 2 kali 1 sama dengan 13. Bagaimana dengan 11? 13 lebih dari 11. Sementara yang diminta adalah kurang dari sama dengan 11. Berarti A 11,1 bukan merupakan penyelesaian ya. Titik atau daerah yang memuat titik A 11,1 bukan penyelesaian dari X tambah 2Y sama dengan 11. Akan saya arsir. Yang bukan penyelesaian ya. Saya arsir. Kemudian yang kedua, saya juga akan menguji untuk 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, di sini saya pilih saja misalkan titik ini ya.
1,1 titik B. Nah, kita lihat bahwa oleh garis ini kita dapat dua daerah, daerah pertama dan daerah kedua. Jadi daerah pertama di bawahnya, daerah kedua di atasnya. Kita uji 1,1 ya. Pada 4x tambah 3y. 4, x-nya 1 karena 1,1, 3 kali 1 ya. X1, Y1 ya. 4 kali 1 4, 3 kali 1 3, nilainya sama dengan 7. Bagaimana dengan 24? 7 dan 24? Ya, betul. 7 kurang dari 24. Berarti daerah di bawah ini merupakan penyelesaian, sementara daerah yang di atas bukan penyelesaian. Yang akan saya arsir adalah yang bukan penyelesaian, yang di atas ya. Seperti ini. Maka kita mendapatkan satu daerah yang lain ya, yang merupakan penyelesaian dari kedua sistem pertidaksamaan ini, yaitu saya arsir seperti ini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari x tambah 2y kurang dari sama dengan 11 dan 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 24. Semoga bisa dimengerti. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan soal seperti ini? Ada grafiknya, tapi kita diminta menentukan sistem pertidaksamaannya. Pertama, kita perhatikan dulu, dia adalah sumbu X dan sumbu Y, berarti dua variabel ya. Kemudian ada garis pertama, garis kedua. Kita lihat bahwa daerah yang dibatasi ini, yang diberi tanda abu-abu ini, ternyata tidak di bawah sumbu X ya, dan tidak di sebelah kiri sumbu Y. Berarti ini nantinya akan ada 4 daerah penyelesaian. Ya, pertama untuk yang di atas sumbu X. Nah, di atas sumbu X berarti semua nilainya pasti lebih besar dari 0. Jadi 1, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah di sebelah kanan sumbu Y. Berarti ini pasti X lebih dari 0. Ingat ya, di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa garis-garis ini bukan garis putus-putus. Berarti tandanya pasti kalau bukan lebih dari sama dengan, pasti kurang dari sama dengan. Nah, kita cari dulu persamaannya. 11 kita kalikan dengan X dapat 11X. 6 kali dengan Y kita dapat 6. Y sama dengan 11 kali 6. Yang ini ya. 66. Jadi kali silang 11 dikali X dapat 11X, 6 dikali Y dapat 6Y, kemudian kita kalikan kedua bilangannya. Kemudian yang kedua, 5 dikali X dapat 5X, 10 dikali Y dapat 10Y, sama dengan 5 kali 10, 50. Nah, kita lihat yang di atas bisa disederhanakan, adakah FPB dari 11 dan 6? 1 ya, tidak ada lagi. Maka kita tulis 11X tambah 6Y sama dengan 66. FPB dari 5 dan 10? Ya, betul 5. Maka kita bagi dengan 5, maka kita dapat X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, kita lihat bahwa ini adalah daerah penyelesaian yang di atas ya. Maka untuk memudahkan kita pilih saja ini. Titik 10,5. Kita bisa uji ke kedua persamaan ini. Jadi X sama dengan 10, Y sama dengan 5. 10,5. Kita uji di sini. 11 kali 10 tambah 6 kali 5. Yang merupakan daerah ya. 11 kali 10, 110. 6 kali 5, 30. Maka dapat 140. Bagaimana dengan 66? Ternyata 140 ini lebih dari 66. Sudah? Maka kita dapatkan pertidaksamaan dari 11X tambah 6Y dan 66 adalah 11X tambah 6Y lebih dari sama dengan 66. Kemudian uji yang kedua pada X tambah 2Y, 10,5 ya. Jadi 10 tambah 2 kali 5, kita dapat 10 tambah 10 sama dengan 20. Bagaimana dengan 10? 20 dan 10, ternyata 20 lebih dari 10.
Berarti kita akan tulis X tambah 2Y lebih dari sama dengan 10. Kenapa sama dengan? Kenapa lebih dari sama dengan? Karena dia bukan garis putus-putus ya di soal. Kemudian kita tambahkan yang kita peroleh di atas tadi. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Inilah sistem pertidaksamaan dari grafik yang diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.